Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdalal anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, sulqati wal akhirati dunyawiyati wal ukhra. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم مدينون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يتلون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya khotib selalu berwasiat mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar para jamaah kecuali kita bila taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang amat besar dalam kehidupan kita ini ketika kita bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang rugi, inilah orang yang celaka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada Jumat kali ini khotib akan menyampaikan tentang nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan yaitu nikmat berupa iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita syukuri yang namanya nikmat iman dan Islam ini, karena siapa diberi nikmat iman Islam ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita mengetahui keagungan nikmat ini, maka tentu kita tidak akan bisa berhenti siang dan malam dalam mensyukuri nikmat ini. Jadi kalau kita ini tahu diberi nikmat Islam ini, tidak setiap umat diberi nikmat iman Islam, maka kita harus syukuri dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kehidupan kita. Inilah kenikmatan di atas kenikmatan yang ada di dunia ini, yaitu nikmat Islam. Apabila kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita akan sukses dunia dan akhirat. Dunianya akan menjadi baik dan akhirnya akan menjadi baik semuanya. Jadi kalau agamanya baik, maka dunia akan menjadi baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah mengenai nikmat iman dan Islam ini, karena setan senantiasa berusaha untuk melupakan kita terhadap nikmat sehingga kita tidak dapat mensyukurinya dengan sebenar-benarnya. Banyak orang Islam ketika datangnya Jumat ini masih sibuk dengan dunia dan dunia, maka itulah orang-orang yang rugi, itulah orang-orang yang celaka dalam kehidupannya. Inilah bahaya yang tidak bisa dirasakan ketika di dunia, maka nanti kelak di akhirat akan menyesal selama-lamanya, karena semua keuntungan, semua kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, tapi mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal dan beramal lagi, karena nikmatnya di surganya Allah begitu indah, begitu tidak dapat
dibayangkan kenikmatannya sehingga kenikmatan itu begitu indah dan indah terus menerus, tidak ada putusnya, sehingga orang yang meninggal dan mendapatkan surganya Allah ini ingin hidup dan beramal lagi, ingin hidup dan beramal lagi. Inilah yang diceritakan di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita di dalam kehidupan ini para jamaah, mari kita gunakan umur kita betul-betul untuk ibadah kepada Allah, meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hidupnya hanya untuk agama, hidupnya hanya untuk perjuangan agama, sehingga hartanya yang apabila dikumpulkan orang terkaya sedunia ini adalah Rasulullah, tapi hartanya habis untuk dakwah, untuk perjuangan agama, sehingga Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan bisa mensyafaati kita semua. Siapa mencintai Rasulullah, maka di bulan Maulid ini marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca selawat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas karunia yang terbesar lagi, sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, berapapun dosanya, berapapun salahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mau menggunakan sisa umurnya ini dengan sebaik-baiknya untuk mencontoh daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini akan menjadi umat yang pertama akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang tiada tara. Seluruh umat Islam akan masuk surga terlebih dahulu sebelum para nabi dan para rasul. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur kalau kita bisa berhubungan dengan Rasulullah. Artinya apa para jemaah yang dirahmati Allah? Kalau ingin kita berhubungan dengan Rasulullah, berbanyaklah membaca selawat. Doa tanpa selawat tidak akan bisa naik ke langit. Solat tanpa solawat tidak akan sah solatnya. Maka solawat ini sangat-sangatlah kunci daripada segala kunci kenikmatan amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tidak bersolawat, rugilah kehidupannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri hubungan ini ketika kita mau memperbanyak solawat. Artinya kita mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah setelah sholat membaca istighfar 100 kali. Apakah kita lakukan? Maka kita harus merenung kepada diri sendiri. Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya diampuni, surga di depan mata. Tetapi ketika Rasulullah selesai sholat menangis dan beristighfar 100 kali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, membaca tasbih, membaca tahmid dan lain sebagainya yang umum dibaca ketika selesai sholat, itulah yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin mencintai, berhubungan dengan Rasulullah, apa yang diamalkan Rasulullah, marilah kita amalkan sebaik-baiknya, baik itu secara sendirian ataupun berjamaah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berjamaah. Zikran kasiran, kalian hidup di dunianya banyak-banyaklah berzikir. Jadi siapa yang banyak berzikir, siapa yang banyak solatnya, itulah yang mendapatkan banyak pahala, mendapatkan surga, super surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita sebaik-baiknya kitab, yaitu Al-Qur'an, semulia-mulianya kitab yang tidak bisa dipalsukan oleh seluruh manusia. Betapapun ingin menyelewengkan Al-Quran tidak akan bisa, karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kitab yang tidak dipalsukan, yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, karena Allah menjaganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kita lahir di dunia ini, mulai kita berangkat akhirat,
pandangan negeri kita. Jadi kita dilahirkan ini sesungguhnya kita akan berangkat ke akhirat. Dan akhirat ini adalah bekalnya amal agama, bekalnya adalah sedekah. Siapa ingin rumahnya dibangun di surganya Allah Subhanahu wa taala terindah, maka banyak-banyaklah amal agama. Allah Subhanahu wa taala menugaskan seluruh malaikat khusus untuk membangun rumah-rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat khusus ini ketika manusia ini tidak beramal agama, maka malaikat ini nganggur di surganya sana. Orang tidak akan dibangunkan surga oleh para malaikat ketika amalnya berhenti. Kalau kita beramal terus-menerus, setiap nafas kita lafaz la ilaha illallah selalu kita lafazkan, maka terus-menerus malaikat ini bekerja untuk membangun rumah kita di akhirat nanti. Siapa saja setiap hari entah 500 entah 1000 rupiah infak sedekah di masjid, di madrasah dan lain sebagainya, maka malaikat bekerja terus membangun rumah-rumah kita di surga. Itulah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman yang umurnya pendek. Kenapa kita harus dimatikan? Tidak selamanya, karena ini ujian. Dunia ini diciptakan hanya sekedar ujian. Maka kalau kita ingin lulus, ikutilah apa yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin sukses, pikirlah negeri akhirat sehingga kita akan banyak memikirkan akhirat, sehingga kepentingan akhirat ini menancap di dalam hati kita, sehingga amal agama akan bersungguh-sungguh. Jadilah kerisauan akhirat ini menjadi kerisauan yang sangat serius. Barang siapa menjadikan kerisauan adalah kerisauan akhirat, bukan kerisauan dunia, maka dia adalah orang-orang sukses. Jadi kalau ada orang risau karena dunia, dia adalah rugi. Dunia susah, akhiratnya susah. Tapi kalau kerisauan kita kerisauan akhirat, bagaimana kehidupan saya akhirat nanti, senang atau tidak? Maka kuncinya adalah amal agama ketika kita hidup di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan akhirat dengan sungguh-sungguh sehingga kita kesusahan-kesusahan kita yang ada di dunia ini yang sebentar ini akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat khotib sampaikan. Marilah kita fikir dengan benar. Kerisauan kita hanya satu, kerisauan akhirat. Jangan sampai kerisauan dunia ini menjadikan kita risau. Maka kita akan menjadi manusia-manusia yang rugi di hadapan Allah. Supaya kita tidak rugi di hadapan Allah, mari kita risau akan kehidupan akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.